Prabowo Subianto beberapa saat lalu bertemu Presiden Amerika Serikat Joe Biden dalam rapat bilateral di Gedung Putih, Washington DC. Sejumlah isu dibahas terkait kerjasama AS dan juga Indonesia termasuk krisis iklim di Gaza. Dan untuk mengetahui laporan selengkapnya, saat ini kami telah terhubung dengan jurnalis VOA Rio Tuasikal di Gedung Putih. Baik, selamat pagi waktu Indonesia, Rio. Ya, selamat sore waktu Amerika Serikat, Reva dan Baik, pemirsa. Rio, bisa Anda jelaskan kira-kira apa saja yang akan dibahas di dalam pertemuan antara Presiden Prabowo dan juga Joe Biden? Ya, ada banyak sekali topik yang dibahas ya, antara lain ada perubahan iklim, kemudian ada isu global seperti krisis di Gaza, kemudian ada isu Laut Cina Selatan. Namun dua yang benar-benar menjadi fokus adalah em, keamanan di di Indo-Pasifik maksud saya, atau di Asia Tenggara. Kemudian yang kedua adalah isu perubahan iklim. Terkait dengan stabilitas di Indo-Pasifik, Presiden AS Joe Biden ini menekankan bahwa Indo-Pasifik harus menjadi kawasan yang bebas dan terbuka. Dan pengamat menilai sebetulnya kenapa isu ini diangkat oleh Joe Biden, dianggap sebagai seperti upaya merangkul Indonesia atau mungkin malah sebagai seperti teguran kepada Indonesia karena Presiden Prabowo Subianto sebelum melawat ke Amerika Serikat juga datang berkunjung ke Beijing di Tiongkok, di mana dia menandatangani sebuah kesepakatan untuk mengelola sumber daya maritim di Natuna. Dan hal ini oleh sejumlah pengamat di Amerika Serikat dianggap dapat memperluas klaim Tiongkok di Laut Cina Selatan. Dan tadi juru bicara Gedung Putih menekankan bahwa apapun kesepakatan yang dilakukan antara Indonesia dengan negara lain itu harus diperhatikan oleh para orang pemerintah dan juga para pakar hukum di Indonesia, apakah itu semua tetap sesuai dengan kerangka hukum internasional, utamanya konvensi PBB mengenai hukum laut atau UNCLOS begitu. Yang isu kedua adalah isu perubahan iklim, dan Presiden AS Joe Biden menekankan peran strategis Indonesia gitu dalam transisi energi. Karena kita tahu bahwa Indonesia merupakan produsen nikel terbesar di dunia, sementara di sisi lain Amerika Serikat adalah salah satu produsen mobil listrik terbesar di dunia. Dan kita tahu dari pemerintahan sebelumnya pada saat era Presiden Joko Widodo, Indonesia terus berupaya untuk menjual nikel ke Amerika Serikat supaya mendapatkan keuntungan dari insentif pajak terhadap mobil listrik yang sedang berlaku di Amerika Serikat. Insentif pajak ini berlaku bagi produsen mobil listrik yang menggunakan bahan-bahan dari domestik maupun mitra perdagangan bebas Amerika. Indonesia belum menjadi mitra perdagangan bebas Amerika. Karena itulah Presiden Joko Widodo saat itu terus berupaya untuk mendapatkan status tersebut menjadi mitra perdagangan bebas atau mitra perdagangan bebas terbatas khusus nikel di Amerika Serikat, Reva. Baik, Rio, terkait dengan adanya kedatangan dari Prabowo di Amerika Serikat hingga hari ini, bagaimana pendapat tentang analis Amerika Serikat untuk menanggapi pertemuan kedua pemimpin negara tersebut? Ya, pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Biden ini sebetulnya merupakan momen yang ditunggu-tunggu oleh sejumlah pengamat di Amerika dan negara-negara Barat. Karena mereka ingin mengetahui apakah di bawah pemerintahan yang baru begitu Indonesia akan lebih condong ke Tiongkok atau lebih condong ke Amerika Serikat atau tetap berada di tengah-tengah dan bersahabat dengan seluruh negara. Kita tahu bahwa Indonesia memiliki posisi diplomasi bebas aktif begitu, akan berkawan dengan siapa saja, dan di masa pemerintahan sebelumnya pada saat era Joko Widodo, kita melihat bahwa secara ekonomi Indonesia memang mendapatkan banyak sekali investasi dari Tiongkok. Tapi secara keamanan dan stabilitas di regional, Indonesia merupakan mitra strategis dari Amerika Serikat. Dan itu terlihat juga dari beberapa kali latihan gabungan yang dilakukan oleh Amerika Serikat di Indonesia begitu. Namun hal ini nampaknya sedikit bergeser dengan dilantiknya Presiden Prabowo Subianto, dan dia mengungkapkan bahwa ingin masuk ke dalam grup yang namanya BRICS begitu, yang diprakarsai oleh Rusia dan Tiongkok. Dan hal ini dinilai sebagai pengamat sebagai um, uh,
sebuah sinyal bahwa apakah Indonesia akan lebih condong ke Tiongkok. Namun ada juga pengamat yang memperingatkan bahwa Amerika jangan terlalu overreact, jangan terlalu responnya terlalu berlebihan begitu, karena dengan bergabung dengan BRICS sebetulnya Indonesia bukan berarti anti Amerika atau anti Barat begitu. Namun Indonesia memang memiliki posisi diplomasi yang bebas aktif, Reva. Baik Rio, jika kita misalkan melihat dari agenda Prabowo pada hari ini, apa yang akan dilakukan Prabowo pada hari ketiga lawatannya di Amerika Serikat sebelum bertandang ke Brazil esok hari? Iya, sebetulnya, hari ini, banyak sekali, pembicaraan mengenai apakah, Presiden Prabowo Subianto akan bertemu dengan Presiden AS terpilih Donald Trump begitu. Namun sampai saat ini, belum dapat dipastikan dan, kalau kita lihat situasinya sebetulnya memang agak sulit kalau harus bertemu secara, tatap muka begitu. Meskipun keduanya, dalam pembicaraan telepon yang ramai yang sudah diposting Prabowo Subianto di media sosialnya, dia menekankan niatnya untuk bertemu langsung dengan Donald Trump selaku Presiden AS terpilih. Namun dilihat situasinya sekarang, um, Presiden terpilih Donald Trump itu berada di kediaman pribadinya di Mar-a-Lago, Florida, sementara Presiden Prabowo itu di Washington DC. Dan besok hari Rabu waktu Amerika Serikat akan bertolak ke Peru untuk KTT APEC begitu dan bertolak ke Brazil untuk KTT G20. Sementara Trump uh, besok akan ke Washington DC dan ke Gedung Putih untuk bertemu dengan Presiden Joe Biden yang akan lengser begitu. Pertemuan dengan Joe Biden ini merupakan tradisi presiden-presiden Amerika sebelumnya di mana ada transisi kekuasaan dari presiden yang akan lengser dan presiden yang akan menjabat. Jadi secara jadwal ini memang belum ketemu antara Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden AS terpilih Donald Trump, Reva. Baik, mungkin untuk pertanyaan terakhir Rio terkait dengan adanya kejadian menarik. Seperti apa? Mungkin ada kejadian menarik yang terjadi begitu ketika lawatan Prabowo ke Amerika Serikat? Iya, kami sempat meliput sejumlah agenda Prabowo Subianto di Amerika Serikat. Jadi ketika dia datang di hari Minggu waktu Amerika Serikat, dia datang dan langsung menemui sejumlah diaspora Indonesia yang tinggal di sini. Jadi kami berbincang kepada salah satu diaspora yang datang dari kota New York, itu kalau naik kendaraan mobil atau bis itu bisa memakan waktu 4 jam. Dan salah satu diaspora ini mengatakan bahwa dia sangat ingin berjumpa dengan Prabowo Subianto sehingga dia berangkat dari kota New York pukul 4 pagi. Dan dia menyatakan senang bisa melihat langsung presiden di sini menyapa selain diaspora juga mahasiswa begitu ya. Dan ada juga mahasiswa Indonesia yang setengah menempuh studi di sini dan dia menyampaikan um, apresiasinya begitu dan rasa senangnya karena bisa menemui presiden dalam kunjungan dalam lawatan resminya ke Amerika Serikat kemarin begitu, Reva. Baik, Rio Tuasikal melaporkan langsung dari Amerika Serikat. Terima kasih atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas, Rio.